Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan bulan-bulan penuh keberkahan, yang memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal dan mendekatkan hati kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para ulama saleh, serta kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Pemirsa Daily Iman yang dirahmati Allah, salah satu malam yang sangat dikenal tengah umat Islam, khususnya di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah malam nisfu Sya'ban. Malam ini sering disebut sebagai malam penuh ampunan, malam dikabulkannya doa, dan malam di mana Allah membuka pintu rahmat seluas-luasnya. Namun, masih banyak yang bertanya, malam nisfu Sya'ban itu jatuh pada tanggal berapa? Apa saja amalan yang dianjurkan, dan bagaimana dengan puasa nisfu Sya'ban? Maka pada kesempatan kali ini, mari kita bahas secara lengkap dan ilmiah. Pemirsa Daily Iman, secara bahasa nisfu berarti pertengahan. Maka malam nisfu Sya'ban adalah malam tanggal 15 bulan Sya'ban, yang dimulai sejak terbenamnya matahari tanggal 14 Sya'ban. Untuk tahun 1447 Hijriah berdasarkan kalender Hijriah yang digunakan di Indonesia, yakni 1 Sya'ban 1447 Hijriah jatuh pada tanggal 20 Januari 2026. Maka 15 Sya'ban 1447 Hijriah adalah nisfu Sya'ban jatuh pada tanggal 3 Februari 2026. Malam nisfu Sya'ban dimulai Senin malam ba'da maghrib 2 Februari 2026. Perlu dipahami, perbedaan penyebutan tahun 2025 atau 2026 sering muncul karena perbedaan sistem kalender. Namun yang menjadi patokan dalam ibadah adalah penanggalan Hijriah, bukan semata kalender Masehi. Pemirsa Daily Iman yang dimuliakan Allah, banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melihat kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, lalu dia mengampuni semua hambanya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam As-Subki, Imam Al-Baihaqi, dan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban secara keseluruhan saling menguatkan sehingga keutamaannya dapat diamalkan. Inilah yang diamalkan oleh para ulama salaf, para habaib, dan para kiai Nusantara sejak dahulu hingga sekarang. Pemirsa Daily Iman, para ulama tidak mengajarkan kita untuk melakukan amalan yang berlebihan atau menyimpang. Namun mereka menganjurkan amalan-amalan umum yang sudah jelas dalilnya, lalu dikhususkan waktunya pada malam nisfu Sya'ban. Di antaranya yang pertama, memperbanyak istighfar. Karena malam ini adalah malam ampunan, maka memperbanyak istighfar sangat dianjurkan. Allah berfirman, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. Yang kedua, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah ibadah utama yang dianjurkan kapanpun, terlebih di malam-malam mulia. Yang ketiga, memperbanyak doa. Doa di malam nisfu Sya'ban sangat dianjurkan, terutama doa keselamatan, ampunan, dan kebaikan dunia akhirat. Yang keempat, sholat sunnah. Sholat sunnah secara umum seperti sholat taubat, sholat hajat, dan sholat malam dianjurkan tanpa mengkhususkan jumlah rakaat tertentu. Pemirsa Daily Iman yang dirahmati Allah,
Puasa pada tanggal 15 Sya'ban termasuk puasa sunnah dan masuk dalam keutamaan puasa di bulan Sya'ban secara umum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa dalam satu bulan lebih banyak daripada di bulan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama NU menjelaskan bahwa puasa nisfu Sya'ban boleh dilakukan selama tidak meyakini sebagai puasa wajib atau puasa khusus dengan dalil yang tidak ada. Pemirsa Daily Iman, beberapa hikmah dari malam nisfu Sya'ban antara lain yakni yang pertama, momentum muhasabah diri. Yang kedua, membersihkan hati dari dengki dan permusuhan. Yang ketiga, persiapan rohani menyambut Ramadan. Dan yang keempat, menghidupkan tradisi ibadah para ulama dan orang-orang soleh. Inilah yang sejak lama dijaga oleh para habaib, kiai, dan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Pemirsa Daily Iman yang dimuliakan Allah, jangan biarkan malam nisfu Sya'ban berlalu begitu saja. Jadikan malam ini sebagai malam kembali kepada Allah, malam memperbaiki niat, malam membersihkan hati, dan malam memperbanyak doa. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, dan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan iman dan istiqamah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.